Bayangkan sebuah bangsa yang sejak ribuan tahun lalu telah mengarungi samudra luas, menjelajah pulau demi pulau, dan menebar jejak budaya hingga ribuan kilometer jauhnya. Bayangkan jika bangsa itu adalah leluhur kita. Tapi mengapa di buku pelajaran sejarah, narasi tentang kejayaan pelaut Nusantara nyaris tak terdengar? Mengapa nama-nama besar seperti Bugis, Makassar, Bajo, atau Austronesia hanya disebut sekilas, seakan mereka tak pernah berjasa dalam membentuk wajah dunia? Padahal mereka bukan hanya penjelajah, tapi perintis jalur perdagangan, pembawa bahasa, dan penghubung peradaban. Dalam dunia akademik internasional, bangsa pelaut dari Nusantara disebut sebagai salah satu kelompok paling dinamis dalam migrasi manusia. Mereka bukan hanya melintasi lautan, tetapi juga menciptakan koneksi budaya dari Madagaskar, di Afrika Timur, hingga Pulau Paskah di ujung Pasifik. Namun mengapa kisah ini tidak dijadikan kebanggaan nasional? Mengapa sejarawan lokal lebih sering memusatkan narasi pada pengaruh luar India, Tiongkok, Arab, daripada menggali kekuatan maritim sendiri? Inilah ironi yang menyelimuti sejarah kita, bahwa kekuatan terbesar bangsa ini justru disembunyikan, seolah menjadi pelaut ulung bukanlah bagian dari jati diri bangsa. Ketika dunia luar mulai mengakui peran Austronesia sebagai pelaut ulung yang mengubah wajah Asia Pasifik, justru di negeri asalnya, warisan itu nyaris dilupakan. Lembaga pendidikan dan kurikulum nasional jarang menempatkan budaya maritim sebagai identitas utama bangsa. Padahal, jika kita bicara soal peradaban, kekuatan laut adalah kunci utama yang membentuk hubungan antar wilayah, mempercepat pertukaran budaya, dan membuka isolasi geografis. Di masa lalu, laut bukanlah penghalang, tapi jembatan yang menghubungkan. Dan bangsa yang mampu menaklukkan laut adalah bangsa yang mampu memimpin peradaban. Sayangnya, dalam narasi sejarah Indonesia modern, laut lebih sering dipandang sebagai ruang ancaman dari bajak laut, dari kolonialisme, dari invasi asing. Padahal leluhur kita justru menjadikan laut sebagai halaman rumah. Ketika pelaut Nusantara bisa mencapai Madagaskar ribuan tahun lalu, saat bangsa Eropa masih terkurung dalam daratan, itu adalah tonggak sejarah global. Tapi apakah kita diajarkan itu di sekolah? Apakah nama-nama pelaut besar dari Nusantara pernah dijadikan pahlawan nasional? Sejarah selalu berpihak pada siapa yang menulisnya. Dan dalam kasus Indonesia, sejarah maritim kita seringkali ditulis oleh mereka yang tidak hidup dengan laut. Kota-kota pusat kekuasaan seperti Yogyakarta, Surakarta, dan bahkan Jakarta, meski berdekatan dengan pantai, lebih dibentuk oleh kultur daratan daripada pelabuhan. Maka bukan hal aneh jika narasi yang berkembang lebih menonjolkan pertanian, kerajaan, atau kebudayaan agraris daripada budaya laut. Bahkan dalam simbol negara pun, meski terdapat lambang samudra, tidak ada penekanan serius terhadap identitas maritim bangsa. Padahal, pelaut ulung dari Nusantara adalah kekuatan strategis yang membuat kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit menjadi besar. Sriwijaya misalnya adalah kerajaan talasokrasi berbasis kekuasaan laut yang mengendalikan jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Laut Tiongkok Selatan. Tapi kisah itu tenggelam, kalah oleh narasi kejayaan agraris dan pewarisan budaya daratan. Ini bukan sekadar seleksi sejarah, tapi pemiskinan memori kolektif terhadap kekuatan kita sendiri. Dan ketika memori itu terhapus, dampaknya lebih dari sekadar hilangnya kebanggaan. Ia membentuk cara pandang bangsa terhadap masa depan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, tapi sebagian besar penduduknya takut laut. Kita lebih nyaman bicara tentang tanah, sawah, dan gunung dibanding ombak, pelabuhan, dan layar. Padahal, kekayaan terbesar kita justru ada di laut, baik secara geografis, ekonomis, maupun historis. Jika narasi sejarah yang kita warisi menekankan kekuatan daratan, maka orientasi pembangunan pun akan cenderung melupakan laut. Dan itu terbukti. Banyak wilayah pesisir yang tertinggal, pelabuhan yang usang, budaya maritim yang terkikis, dan masyarakat pesisir yang terpinggirkan. Semua ini berakar dari pemahaman sejarah yang tidak adil, bahwa sejak awal, kita lebih menghargai pengaruh asing daripada kemampuan sendiri. Bahwa kita lebih bangga pada yang datang dari luar, daripada yang lahir dari laut lembut yang mengelilingi negeri ini. Tapi perlahan, gelombang kesadaran itu mulai bangkit. Di berbagai pelosok, komunitas adat mulai menghidupkan kembali tradisi navigasi kuno. Peneliti mulai menggali kembali jalur pelayaran nenek moyang dengan pendekatan multidisiplin dari genetika, linguistik, arkeologi, hingga oceanografi. Fakta-fakta baru menunjukkan bahwa bangsa Austronesia bukan hanya pelaut, tapi perancang dunia maritim yang kompleks.
Mereka menciptakan perahu layar dengan sistem outriggers, memahami arus laut musiman, membaca cuaca dari perubahan warna langit, dan menyimpan peta dalam bentuk cerita. Semua ini adalah warisan intelektual, bukan sekadar tradisi. Tapi masih sedikit yang menghargainya sebagai bagian dari kecerdasan lokal. Jika saja kurikulum sekolah mulai memperkenalkan pelajaran tentang pelaut-pelaut besar Nusantara, jika museum mulai menampilkan kapal tradisional dalam ruang utama, jika film nasional mengangkat kisah penjelajahan nenek moyang kita ke Samudra Hindia, maka kesadaran itu bisa tumbuh menjadi kebanggaan kolektif. Dan bangsa yang bangga pada lautnya tidak akan mudah ditundukkan oleh ancaman dari luar. Pertanyaannya kemudian, kenapa narasi ini tidak segera diangkat? Jawabannya bisa sesederhana kurangnya inisiatif, tapi bisa juga serumit kepentingan. Sebab jika masyarakat sadar bahwa leluhurnya adalah penguasa laut, maka akan muncul keberanian untuk mempertanyakan banyak hal tentang pengelolaan laut hari ini, tentang keberpihakan negara terhadap nelayan, tentang kedaulatan maritim, dan bahkan tentang siapa yang sebenarnya memegang kendali atas laut kita. Sejarah maritim yang kuat bisa melahirkan tuntutan politik yang besar, dan itu adalah hal yang bisa mengganggu status quo. Maka bukan hal aneh jika pelaut-pelaut hebat masa lalu lebih mudah dilupakan. Mereka yang dahulu menguasai ombak dan angin, kini hanya tinggal sebagai nama kapal perang atau jalur tol laut tanpa makna mendalam. Tapi waktu terus berjalan, dan semakin banyak generasi muda yang bertanya, siapa sebenarnya kita, jika bukan bangsa pelaut? Kini, saat gelombang informasi membuka semua batas, saat teknologi memungkinkan kita menelusuri jejak sejarah secara lebih cermat, kita tak bisa lagi bersembunyi di balik narasi lama. Kita harus berani mengakui bahwa selama ini, kita telah kehilangan bab penting dalam cerita bangsa, bahwa pelaut Nusantara bukan hanya bagian dari sejarah lokal, tapi aktor global dalam peradaban dunia. Bahwa dari laut kita bangkit, dan lewat laut pula kita bisa mengembalikan kejayaan itu. Tapi untuk itu, kita perlu mengubah cara pandang. Mulai dari pendidikan, media, hingga kebijakan negara. Kita harus berhenti memandang laut sebagai ancaman, dan mulai melihatnya sebagai warisan yang membentuk siapa kita sebenarnya. Jika kita ingin bangkit sebagai bangsa yang besar, maka kita harus berdamai dengan sejarah kita yang sesungguhnya. Kita harus mengakui bahwa Pelaut Ulung Nusantara adalah bagian tak terpisahkan dari pembentukan jati diri bangsa ini. Mereka bukan hanya penjelajah laut, tapi pembawa pengetahuan, pembuka jalur perdagangan, penyebar budaya, dan pendiri jaringan antar pulau yang membentuk Nusantara menjadi satu kesatuan. Mereka adalah para leluhur yang membangun tanpa blueprint, menavigasi tanpa kompas modern, namun berhasil menghubungkan ribuan pulau dengan kecermatan astronomi dan kebijaksanaan alam. Mereka bukan mitos, mereka nyata, dan darah mereka mengalir dalam diri kita hari ini. Tapi jika kita terus mengabaikan mereka dalam narasi sejarah, maka kita sedang memutus diri kita dari akar yang paling dalam. Kita sedang menyangkal kekuatan kita sendiri. Dan bangsa yang menyangkal leluhurnya adalah bangsa yang mudah kehilangan arah di tengah gelombang zaman. Sejarah tidak hanya hidup di masa lalu, ia memancar ke masa kini dan membentuk masa depan. Apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita hari ini tentang jati diri bangsa akan menentukan sikap mereka terhadap dunia. Jika mereka tumbuh dengan narasi bahwa bangsa ini hanya kuat di darat, maka mereka akan berpaling dari laut. Jika mereka percaya bahwa kejayaan datang dari pengaruh luar, maka mereka tidak akan percaya bahwa mereka bisa menciptakan pengaruh sendiri. Tapi jika kita mulai mengubah cerita itu, jika kita ceritakan bahwa kita berasal dari bangsa pelaut yang mampu menjelajah ribuan kilometer tanpa peta, bahwa leluhur kita menanam budaya dari Madagaskar hingga Hawaii, maka mereka akan tumbuh dengan rasa bangga. Rasa bangga yang bukan kosong, tapi tertanam dalam sejarah nyata. Dan rasa bangga itulah yang menjadi fondasi dari keberanian untuk menghadapi masa depan. Kita hidup di abad di mana narasi menentukan kekuasaan. Bangsa-bangsa besar tidak hanya unggul karena teknologi atau militer, tapi karena mereka memiliki cerita yang dipercaya rakyatnya. Amerika punya narasi tentang kebebasan. Cina punya narasi tentang peradaban ribuan tahun. Jepang punya narasi tentang kerja keras dan ketekunan. Maka Indonesia pun harus memiliki narasi besar yang bersumber dari realitasnya sendiri, dan tidak ada yang lebih kuat dari kisah bangsa pelaut. Bukan pelaut dalam arti sempit sebagai nelayan atau penumpang kapal, tapi pelaut sebagai simbol kecerdikan, keberanian, konektivitas, dan keterbukaan terhadap dunia. Sebuah narasi yang bisa menyatukan Papua dan Sumatera, Kalimantan dan NTT, Aceh dan Maluku, karena semua terhubung oleh laut yang sama. Inilah saatnya kita kembali ke laut, bukan sekadar fisik, tapi secara spiritual.
tapi mentalitas. Kembali ke laut sebagai identitas, bukan sekadar geografi. Dan jika ada pihak yang merasa terancam oleh kebangkitan narasi ini, maka kita harus bertanya, kenapa? Apa yang mereka takutkan dari kebanggaan terhadap sejarah sendiri? Apa yang mereka khawatirkan jika bangsa ini mulai menengok ke laut dan melihat bahwa di sanalah fondasi sejatinya? Mungkin karena narasi daratan membuat kita lebih mudah dikontrol. Mungkin karena bangsa yang lupa akan kekuatan lautnya adalah bangsa yang mudah dikotakkan oleh batas-batas administratif. Tapi laut tidak mengenal batas. Ia mempersatukan. Ia mencairkan sekat-sekat etnis dan bahasa. Karena semua peradaban maritim bertumbuh dari keterbukaan, bukan pengucilan. Dan itulah yang membuat para pelaut Nusantara menjadi pionir global. Karena mereka menjelajah bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menyambung dunia. Maka sekarang adalah waktunya untuk menyusun ulang narasi kita. Bukan untuk menegasi sejarah agraris atau daratan, tapi untuk menyempurnakan narasi yang telah lama timpang. Kita perlu mengangkat kembali nama-nama pelaut besar Nusantara dalam buku pelajaran. Kita perlu membangun museum maritim yang benar-benar hidup, bukan hanya sebagai ruang pamer benda mati. Kita perlu mengubah cara kita mengajarkan geografi, sejarah, dan budaya, agar anak-anak Indonesia tahu bahwa laut bukan hanya sumber ikan, tapi sumber jati diri. Kita perlu film, lagu, seni, dan literatur yang menceritakan tentang samudra sebagai rumah. Karena selama ini, laut hanya dilihat sebagai ruang ekonomi, bukan sebagai ruang memori. Dan ketika narasi itu mulai hidup kembali, maka bangsa ini akan memiliki jangkar yang kuat. Kita tidak lagi akan terombang-ambing oleh arus narasi asing, karena kita punya cerita kita sendiri, cerita yang lahir dari realitas geografis, sejarah konkret, dan keberanian leluhur. Maka jangan heran jika dalam waktu dekat, sejarah-sejarah alternatif tentang maritim Nusantara akan semakin banyak muncul. Dan jangan takut jika itu mengguncang narasi lama, karena kebenaran yang ditenggelamkan akan selalu mencari jalannya untuk mengapung kembali.